Oke, selamat datang kembali di channel Kantor Nick. Kali ini kita akan belajar untuk mengoperasikan software AutoCAD pertama kalinya. Nah, nanti yang kita bahas ada beberapa seperti cara membuat garis menggunakan perintah line, terus apa itu koordinat kartesius dan polar, orto dan lain-lain. Nah, langsung saja teman-teman di sini buka lembar kerja baru. Nah, terus misalkan kita mau membuat sebuah garis, bisa gunakan perintah line yang ada di sini atau shortcutnya teman-teman ketik L enter. Nah, di sini sudah otomatis kita menggunakan perintah line. Nah, teman-teman tinggal gambar aja di sini mau buat seperti apa gitu ya. Nah, gini. Nah, oke. Terus untuk mengakhiri sebuah perintah, teman-teman bisa pencet escape pada keyboard. Nah, gitu. Nah, tapi misalkan kita gambar pakai cara itu kan nggak tahu nih ukuran-ukuran yang kita gunakan. Nah, di AutoCAD disediakan dua cara. Kita dapat menggunakan koordinat kartesius atau pakai koordinat polar. Nah, caranya gimana? Contoh, kita mau membuat garis L enter. Nah, lalu di sini kita masukkan koordinatnya. Ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik nolnya itu yang ini, titik acuan 0,0. Misal kita mau buat pada koordinat 5,2 ya, tulis saja 5,2 enter. Maka titik pertama akan di koordinat 5 di X dan 2 di Y. Terus kita mau buat lagi nih 10,2 ya. Nah, jadi kesananya 10. Nah, gitu. Terus kita mau buat lagi ke atas, misal 10, berapa ya, 5 lah ya. Nah, jadi ke atasnya ini 3 karena 5-nya dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus kita mau buat garis lagi ke kiri ya, misal berarti 5,5 ya. Nah, maka dia akan mengarah ke titik 5,5 tepat di 5X dan 5Y, lalu close. Nah, seperti itu. Jadi lebih jelas gitu ya untuk ukuran-ukurannya. Lalu apa itu koordinat polar? Nah, koordinat polar itu koordinat yang menggunakan kutub. Yang ini, nah, dia menggunakan kutub. Misalkan kita mau membuat garis arahnya ke kanan, berarti nanti kita masukkan 0 derajat. Mau ke atas 90 derajat. Kalau ke kiri 180 dan seterusnya. Ini untuk acuan ya, teman-teman bisa misalkan 45 ya, berarti sekitar sini gitu. Oke, contoh ya. Nah, kita mau buat perintah lagi pakai garis ya, pakai line. Nah, misal kita tentukan titik awalnya dulu. Nah, kalau mau menentukan titik awal bisa pakai koordinat kartesius kayak tadi, atau kita klik ngawur aja misal di sini. Nah, gitu ya. Terus rumusnya teman-teman kasih add. Nah, add ya. Terus mau panjangnya berapa? Misalkan 5. Nah, kasih kurang dari. Nah, ini kita isi derajatnya. Misal 0 derajat. Nah, sesuai kayak gambar tadi ya, 0 derajat kan ke kanan ini arahnya. Nah, maka garisnya akan ke kanan. Terus misal kita mau buat ke atas ya gitu. Nah, gimana? Ya, add lagi ke atasnya beberapa. Misal 3. Lalu kurang dari, karena ke atas berarti 90 derajat. Oke, terus kita buat ke kiri. Nah, kalau ke kiri ya tinggal add, panjangnya berapa kita buat sama ya, misal 5. Terus kurang lah dari, karena ke kiri berarti 180 derajat, lalu close enter gitu. Nah, terus kita juga bisa sih pakai cara yang langsung tadi, cuma di sini kan di AutoCAD disediakan namanya orto. Yang ini orto. Nah, orto itu misal kita mau buat garis lurus ya, pokoknya lurus aja kayak gini kan, lurus doang ini, kayak buat kotak atau buat apapun itu. Nah, misalkan mau lurus aja bisa pakai orto. Ngaktifinnya yang ini ya, atau bisa teman-teman pencet F8 pada keyboard. Nah, misal kita buat di sampingnya aja sini, kita tentukan titik awalnya, titik. Nah, terus kita ortonya belum aktif ya, kita aktifkan sini. Nah, dia pasti lurus ini. Nah, dia hanya bisa vertikal atau horizontal saja, pasti lurus kalau pakai ini. Nah, pasti lurus ya. Nah, kita tinggal mau arahnya kemana ini, misal arahnya ke kiri. Nah, masukin jaraknya atau panjangnya, misal 5, enter. Ini udah pasti 5 ini. Nah, terus mau ke atas, ke atasnya berapa, misal 3, enter. Ke kiri
ke kirinya berapa? 5, enter. Nah, kita close gitu. Nah, maka untuk membuat kotak sederhana kita bisa pakai ortho gini ya. Nah, gitu. Terus mana yang lebih baik? Ya bergantung pada gambar yang akan kita buat. Nanti kalau teman-teman bekerja sebagai drafter, tentunya kan menggambar berdasarkan data. Nah, kalau data yang ada itu berupa koordinat, pakai koordinat. Kalau datanya hanya berupa jarak atau ukuran, ya nanti bisa manfaatin pakai ortho atau bisa pakai yang polar tadi gitu. Di sini juga di AutoCAD disediakan namanya snap on ya. Misal ini perintah L. Ini snap on akan aktif ya ini. Makanya dia posisinya pas pada kotak-kotak. Nah, misalkan nggak aktif, pencet F9. Nah, dia akan gini nih, bisa ke tengah-tengahnya gitu. Cuman kan kepresisiannya sulit untuk ditentukan kan ya. Nah, jadi akan aktifkan dengan pencet F9 pada keyboard. Nah, untuk ngaturnya di mana? Di DS setting, DS enter. Nah, drafting settingnya namanya. Oh, ini masih dalam line ya. Nah, kita escape dulu misalkan masih dalam perintah apapun itu. Nah, untuk mengcancelnya pakai escape tuh. Kita masuk ke drafting setting. Nah, ini mau berapa kotak dia nguncinya. Ini kan akan buat satu kotak, makanya dia akan ngikatnya di satu kotak gitu. Yang masih bingung untuk snap-on ini harusnya lihat dulu video sebelumnya yang konfigurasi dasar untuk mengoperasikan software AutoCAD. Nah, nanti akan paham ini kenapa di setting 1. Sebenarnya ini bergantung dengan apa yang akan dibuat dan selera teman-teman lah nanti. Nah, pokoknya senyaman-nyamannya aja untuk konfigurasi itu gitu. Oke, terus apalagi di sini? Move itu perintah untuk memindahkan, nggak kayak Photoshop dan lain-lain. Kalau di si AutoCAD ini beda ya caranya. Nah, misal teman-teman masukkan perintah move yaitu M enter, atau bisa gunakan yang ini shortcutnya M enter gitu ya. Nah, terus teman-teman tinggal blok yang objek yang mau dipindah, misalnya yang ini aja. Nah, oke gitu ya. Nah, di enter lagi, terus klik base pointnya. Nah, ini mau dipindah kemana ini? Tuh, ini kita bisa tahu ini lokasi awal di mana kan, di sini tuh ada bekasnya. Misal mau dipindah ke atas, tuh kita coba lagi M enter, kita blok bendanya, enter, kita ambil base pointnya, kita geser, set gitu, enak ya. Nah, terusnya di sini misalkan teman-teman mau pindah kayak akan gini kan, geser-geser, itu pakainya mouse ya, enak yang rollnya. Jadi rollnya teman-teman pencet sambil digeser-geser gitu. Nah, kalau rollnya kita roll on, maksudnya roll geser gini, dia akan memperbesar memperkecil gitu kalau di AutoCAD. Beda sama software gambar-gambar kartun gitu ya. Oke, terus kita bahas apa lagi di sini? Copy. Di copy juga beda ya. Nah, misal teman-teman mau copy, bisa pakai shortcutnya CP enter. Itu copy. Terus tentukan objek yang mau di copy. Di blok aja misal ini ya. Atau tiga-tiganya langsung. Nah, enter lagi. Ambil base pointnya. Nah, ini mana yang di copy? Ini. Thread. Nah, jadi kita bisa multiple ya copy-nya. Nah, sekali perintah tapi bisa lakukan banyak. Nah, gitu. Terus untuk mengakhirinya jangan lupa di escape lagi gitu. Itu ya, enak ya. Nah, kita coba lagi. Ini kita buat, nah kita kecilin ya. Nah, kita pakai copy tadi ya, CP enter, kita blok, enter lagi, ambil base pointnya. Nah, tentukan nih tempat mau ngopinya di misal di sini. Gitu, di sini lagi ya, oke. Nah, gitu. Terus di escape. Jadi oke, seperti itu untuk perintah copy. Lalu objek snap. Nah, objek di sini maksudnya objek snap itu titik bantu. Jadi contoh kita mau pindah di ini ya, kotak ini pas di tengah-tengahnya kotak yang di sini. Nah, oke, kita buat perintah move-nya dulu, M enter, kita blok objeknya, enter, ambil base pointnya. Nah, ini kita kelihatan ini yang warna hijau-hijau itu, yang bentuknya beda-beda, berubah-ubah, itu namanya objek snap atau titik bantu.
Ini kalau di ujung namanya base point atau end point. Nah, itu ada tulisan end point kan, bentuknya kotak. Itu berarti ujungnya, ujung garis. Lalu kalau tengah-tengah bentuknya segitiga, namanya midpoint. Dia otomatis ngunci. Jadi pokoknya gambaran kita itu di AutoCAD bisa presisi gitu. Jadi lebih baik pastinya dan lebih mudah daripada gambar tangan gitu. Nah, ini ya, tuh kotak kalau tengah-tengah segitiga. Tunggu, teman-teman yang nggak lihat video sebelumnya pasti bingung. Nah, di sini pengaturannya atau cara mengaktifkannya di drafting setting. Caranya di enter di object snap. Nah, ini ya. Di sini kan sudah akan aktifkan semua karena siapa tahu berguna ya. Misalkan mau pakai endpoint midpointnya aja ya, tinggal di uncentang aja semuanya. Nah, kalau center ini nanti pada lingkaran, kita bisa tahu tengah-tengah lingkarannya mana gitu. Jadi nggak pusing, wah ini tengahnya yang mana nih, misal mau gambar dari tengah gitu. Nah, oke, terus oh ya, tadi belum dicontohin ya. Enter, ambil objeknya yang mau di move, enter. Nah, kita ambil dari base point. Nah, kita geser nih. Nah, di sini tuh. Ini segitiga berarti di tengah-tengah ya. Kalau di sini kan di ujung. Nah, misal di ujung, nah kan kayak gitu. Wah, ntar nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Kita buat cari gambar baru aja. Misal di, yang ini kita mau pindah ke sini, yang sejajar ya. Enter. Kita blok objeknya, terus enter, ambil base point. Nah, misal pakai yang ini. Ini kita mau taruh mana ini, misal di ujung. Nah, nanti bakal pas banget di ujung tuh, nyatunya pas ya, dia nggak di sampingnya garis tapi pas dari endpoint tadi. Misal di midpoint ya bakal di titik tengah gitu. Jadi fungsinya ya untuk memudahkan kita sendiri. Nah, ini kita hapus saja yang hapus semua aja. Oke, terus apa lagi ya? Kita lihat notepad di sini, copy udah, object snap. Nah, midpoint center ini untuk lingkaran, teman-teman bisa coba sendiri. Dimension style, oke, misal kita buat nah di sini kan akan buatnya agak ngawur ya, ini nggak terlalu pas ya, lihat ya. Jadi kita nggak tahu kan ukurannya. Nah, caranya tahu atau mau ngasih misalkan anotasi atau ukuran ini berapa ukurannya, kita bisa pakai di menu anotasi ini, terus pilih yang di sini. Nah, ini ada banyak ya. Kalau linear ini untuk garis lurus seperti ini, misal ini ya, kita mau ngukur ya, ini udah kita aktifkan ya. Nah, ini tinggal dari endpoint ke endpoint karena ujung ke ujung. Nah, seret, kita geser aja di sini tuh, maka akan keluar nilainya tuh, lebarnya berapa. Nah, segede ini ya tulisannya. Ini kayak kegedean gitu. Teman-teman bisa atur gimana caranya. Masuk ke dim style, tulis aja dim style. Oke, enter. Di sini kita bisa atur ukurannya, terus panahnya mau seperti apa. Misal kita pakai yang standar, kita modify, kita edit dulu. Nah, ini jadi tagnya ini bisa kita ubah, terus ukurannya, warnanya, lalu ukuran panah gitu ya. Nah, misalnya ini kita edit, kita buat 0,5. Ini kan 2,5 kan gede banget ya. Kita buat 0,5. Oke, kita pakai yang sudah kita modif tadi ya. Lalu close, terus kita coba buat baru di sini. Kita masih pakai yang linear ya. Nah, misal kita pakai dari endpoint ke endpoint, kita tarik. Nah, jadi kelihatan lebih enak gitu. Ini kan kebesaran. Nah, seperti itu. Ingat, masuknya ke dim style, bisa dim stj gitu aja, enter. Nanti teman-teman pokoknya bisa explore sendiri, mau panahnya digedein, dikecilin. Nah, nanti aturnya pokoknya di dim style tuh. Oke, kita close lagi. Yang ini bisa dihapus aja nih. Nah, ini jelek ya, kebesaran gitu. Terus ini kan juga lurus, ini kita juga bisa buat yang vertikal. Yang penting selama garis lurus itu pakainya yang linear gitu. Ini berapa? 2,7 untuk tingginya, lebarnya sekian gitu.
misal ukuran-ukuran yang tidak diketahui atau kita ingin memberikan keterangan, bisa pakai anotasi ini. Terus misalkan ini ada namanya line, ini untuk garis-garis yang miring. Contoh, kita buat dulu garisnya miring, kayak line enter. Nah, kita buat ngawur gini ya. Nah, ini kan miring ya. Di escape, jangan lupa untuk mengakhiri perintah. Nah, kita pakai yang line. Nah, lalu ambil aja ini yang mau diukur dari mana ke mana gitu, ibaratnya. Tarik. Nah, keluar langsung mau berapa. Terus coba yang ini, boleh, bisa aja. Kita pakai lagi, kita mau dari mana ke mana, seret, tarik. Nah, maka akan muncul nilainya. Kepresisiannya ini bisa sampai banyak, nanti bisa diatur gitu. Terus materinya circle ya. Circle itu merupakan perintah untuk membuat lingkaran. Misalkan kita cari tempat baru dulu. Nah, di sini aja ya. Caranya teman-teman bisa ketik C, enter, atau pada menu home pilih yang circle ini. Nah, terus tentukan titik awal nih mau di mana. Misal kita buat di sini aja. Nah, di sini ini kita diminta untuk masukin radius. Radius itu jari-jari ya. Nah, ini jari-jarinya mau berapa ini? Misalkan jari-jarinya 4. Ya 4, enter. Nah, maka lingkaran ini memiliki jari-jari sebanyak 4. Diameternya berapa ya? Kali 2. 4. Berarti jari-jarinya diameternya 8 ya. Nah, terus kita buat baru di sini. Nah, misal di sinilah. Nah, kalau mau buat diameter gimana? Bisa nggak? Ya bisa. Caranya ketik D, enter, nanti yang diminta berupa diameter. Diameternya mau berapa? Misal 9. Nah, maka di sini langsung lingkaran dengan diameter 9. Jadi tergantung data yang ada gitulah pokoknya. Nah, terus kita bisa menganotasinya juga di sini. Nah, pakai yang tadi yang bawahnya yaitu radius atau diameter. Kalau radius ya berarti radius, misal ini ya gitu ya. Pilih nih mau yang mana yang mau diukur si radiusnya, misal si yang ini tadi. Nah, langsung klik aja, maka keluar taruh mana, taruh sini tuh. Karena tadi 9 berarti kan radiusnya 4,5. Kalau diameter ya pilih yang diameter, terus pilih si yang mau diukur. Nah, maka langsung nih diameter simbolnya kayak gini ya, gitu. Pokoknya sesuai banget. Oke, terus apalagi di sini. Diameter udah, tangan radius. Oke, untuk tangan radius itu misal gini, teman-teman membuat lingkaran ya, tapi di antara dua ini saling bersinggungan. Nah, bisa di sini caranya. Oke, misal kita pakai yang di sini ya, tadi kan pakai shortcut. Di sini kan ada 3P, 2P, dan yang tangan radius yang ini, tangan radius. Nah, caranya ya tinggal ketik T, enter, atau bisa dipencet yang tadi. Nah, nanti tentuin ini. Nah, yang mana ini sisi yang mau bersentuhan nanti, misal ini sama ini. Nah, udah ya. Terus kita diminta untuk masukin si radiusnya. Misalkan radiusnya 10, enter. Nah, maka ya yang tadi kita sentuh, cetek tadi ya bakal kesentuh gitu. Nah, kita coba lagi ya kalau nggak percaya. C, enter. Nah, pakai yang T, enter. Tangan radius ini sama ini. Nah, kita mau buat berapa ya radiusnya ya? 8 ya. Nah, dia tetap mengusahakan agar pas gitu. Nah, tuh. Jadi enak banget gambar di AutoCAD ini. Keakuratannya sudah sangat-sangat akurat pasti. Oke, terus ada namanya trim. Nah, trim ini untuk memotong garis. Misal kita buat garis dulu ya di sini ya. Nah, kita buat garis, ngawur aja, aktifin snap on-nya biar enak, misal ya gitu. Enter lagi kalau mau ngulangin perintah, jadi biar cepat ya. Ini kan escape, enter lagi, seret. Nah, escape, enter lagi. Kita buat deket-deket aja deh. Oke, ini ya. Terus kita ceritanya nih ada garis yang memotong. Nah, kayak gini nih.
kita buat ngawur aja, seret. Nah gitu. Misal kita mau motong sisi yang di sini, ini kan nggak lurus ya, yang ini kan lurus. Kita mau hapus yang ada di sini pakai yang namanya trim. Caranya gimana? Tulis trim tuh. Nah tadi ya. Terus pilih garis yang sebagai pemotong, misal ini sebagai pemotongnya. Nah enter, tinggal pilih nih yang mana yang mau dipotong. Nah gitu, ini kan sudah kita pilih sebagai garis pemotongnya ya. Nah, tinggal dihapus-hapus aja gitu. Nah, oke. Terus untuk mengakhiri perintah jangan lupa di escape. Lalu lawannya si trim ada namanya extend. Nah kalau extend ini, kalau si trim kan tadi untuk memotong ya, ini malah membuat garis. Misal kita buat di sinilah gitu, kita buat lagi dua aja lah ya. Terus kita mau nyambung ini sampai ke sini, caranya gimana? Pakai yang extend tadi. Nah EX saja bisa sebenarnya. Nah, terus pilih yang sebagai mau nyambungnya kemana gitu, ke sini ya, ini enter, terus pilih garisnya tuh, maka dia akan seret. Pokoknya dia ibarat itu kayak maju gitu, dorong sampai ke titik yang kita buat sebagai titik penghubungnya gitu. Nah gitu. Oke, diakhiri lagi. Nah terus ada lagi di sini chamfer. Nah si chamfer ini, oh belum ya, si fillet belum ya tadi ya. Nah oke, si fillet dulu. Nah, untuk fillet itu sebenarnya ibaratnya kita mau buat kotak, cuman ujungnya biar nggak lancip. Nah gitu, kita pakai rectangle ya kalau mau buat kotak, REC, enter. Misal kita buat di sini dah. Nah gini, ujungnya ini mau kita buat tumpul gitu. Kita pakai perintah fillet. Nah caranya tulis aja fill. Nah fill nanti keluar nih yang fillet ya. Nah terus kita masukkan radiusnya mau berapa nih kelengkungannya, ketik R, enter. Nah sini masukin radiusnya berapa, misalkan 3, enter. Nah ini garis yang mau di fillet yang mana, misal ini sama ini. Nah maka akan tumpul sebesar radiusnya tadi. Nah tadi kita masukin 3 ya, nah, berarti ini radius 3 ini, dari ini ke sini kan 3, seret gitu. Terus mana lagi ini, misal kita sambung tadi perintahnya tadi ya, enter lagi, langsung aja yang bawah ini seret gitu, maka dia akan bentuk kayak lengkungan gini kalau fillet. Nah tinggal diatur aja pokoknya radiusnya, ingat aja pokoknya fill. Nah itu yang fillet. Nah masukin radiusnya, caranya ketik enter. Nah di sini kita pilih radiusnya. Kalau buat 2 doang nih boleh, pokoknya bebas ya tuh. Nah jadi oke, terus apalagi di sini, oh chamfer. Kalau chamfer ini mirip-mirip kayak fillet, cuman dia lebih ke memotong. Nah jadi kita misal mau motong sudut yang ada di sini, kita motong dari sini, yang atas ini kita ambil 2 ya, terus ke bawah kita ambil 3 kotak. Nah terus masukin aja perintahnya CHA, nah yang chamfer ini. Nah di sini kita akan memasukkan berapa yang mau kita potong. Caranya D, enter. Nah pilih mau berapa potongannya, misal 2, enter, sama 3 aja ya, tadi kan kita buat 3 karena kalau 4 nanti bakal motong sampai sini gitu. Terus kita pilih garisnya, misal ini sama ini. Nah maka sesuai, si ini kepotong 2, yang pertama tadi kita kan buat 2, garis pertama bakal kepotong 2, nah garis kedua bakal kepotong sebanyak 3 tadi ya gitu. Terus kita coba ke kotak lain, misal kotak yang ini nih. Nah yang ini ya, kita coba lagi CHA, nah itu ya, enter, D, enter. Untuk kita minta ini mau berapa ukuran potongnya gitu. Kalau nggak dipakai D, dia masih yang defaultnya yaitu 1, jadinya nggak bakal ngaruh nanti gitu. Kita masukin mau berapa ini, misal 1, enter, terus berapa ya, 0,5 gitu ya, enter. Nah misal yang 1 yang mana, misal yang dipotong 1 yang bawah ya, yang bawah dulu. Nah yang 0,5 berarti yang sini gitu.
Nah, pokoknya kayak gitu untuk dasar-dasar yang pertama. Nah, nanti di episode selanjutnya kita akan belajar untuk membuat bentuk-bentuk pakai perintah lain dulu ya. Nanti baru kita mulai masuk ke layer dan lain-lain, pokoknya masih banyak banget. Baru nanti kita nyoba gambar 3 dimensi. Nah, si AutoCAD ini sebenarnya ya ubah gambar 2 dimensi ke 3 dimensi, pokoknya enak banget. Teman-teman simak terus video-video dari channel Kangtronic. Insya Allah bermanfaat. See you in the next video. Thank you.